Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, karena kesehatan adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Senang bisa kembali menjumpai Anda dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, dalam setiap episodenya kami selalu menghadirkan narasumber yang baru. Tujuannya mereka datang adalah untuk berbagi masalah kesehatan sekaligus mencari solusinya. Jadi pemirsa, jika Anda punya masalah kesehatan, dengan senang hati kami ingin mendengarkannya dan juga Anda ingin berbagi pada pemirsa lainnya, termasuk kami akan bantu Anda untuk mencarikan solusinya. Sama seperti yang dialami oleh narasumber kami kali ini. Saya ingatkan pemirsa ya, kalau misalnya Anda habis dari medical check up, terus keluar raportnya tuh angka-angkanya ya teh, jangan pernah anggap remeh angka-angka tersebut. Apalagi jika angka-angkanya tinggi. Kenapa? Itu bisa menentukan Anda bisa terkena resiko apa dalam hidup. Wah, bahaya sekali ya. Ini adalah kisah dari narasumber kami kali ini, yaitu Pak Yusuf. Ini dia. Yusuf Mana. Serangan stroke yang terjadi pada 2019 lalu mungkin tak akan terlupakan baginya. Ia dikatakan mengalami pecah pembuluh darah di otak. Stroke ini diduga karena tekanan darah yang tinggi. Bagaimana tidak, tekanan darahnya mencapai angka 220/130. Yusuf memang sudah mengetahui dirinya mengidap hipertensi. Namun karena tidak ada gejala yang dirasakan, ia merasa tenang-tenang saja hingga akhirnya menjadi komplikasi. Dampak dari stroke ini membuat tangan dan kaki kiri Yusuf menjadi lemah dan tak berdaya. Alhasil, banyak aktivitas yang terbengkalai. Kurangnya aktivitas ini pun membuat Yusuf terkena diabetes. Pasalnya, setiap makanan yang dimakan olehnya tidak terbakar dengan baik di dalam tubuh hingga membuat kadar gula darahnya menjadi tinggi. Kini, Yusuf tak mau jatuh terlalu dalam. Dengan berbagai latihan yang dilakukan, ia percaya dirinya bisa pulih dari stroke. Pemirsa, sudah hadir bersama kami ada Pak Yusuf Mana. Pak Yusuf, apa kabar? Baik, selalu. Ya, ditemani oleh putranya tercinta, ada Gratio. Hai Tio, apa kabar? Baik. Nah, bersama kami di sini ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mbak Preti. Apa kabar Mbak Preti? Baik dong, sehat. Kang Ronald sendiri bagaimana? Sehat dong. Bagus. Pemirsa di rumah juga harus sehat. Dan juga ada abang saya, Bang Faidon Lumanteruan. Bang Faidon, apa kabar? Dahsyat, pemirsa, sehat itu syarat buat hidup. Karena itu saya doakan Anda selalu sehat. Dan saya hari ini berbahagia bersama Mbak Preti. Kita siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Pemirsa, jangan pernah anggap remeh angka-angka yang Anda dapatkan pada saat Anda selesai medical check up. Anda harus tahu tensi Anda berapa, gula Anda berapa, kolesterol Anda berapa. Pak Yusuf tinggi semua. Makanya Pak Yusuf terkena stroke karena pecah pembuluh darah. Betul ya Pak ya? Betul. Pada saat stroke menyerang, tensinya 230. Per 130. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2019. Apa yang terjadi saat itu? Waktu itu hanya pusing. Sedang di mana Bapak kejadiannya? Waktu itu ada kegiatan di halaman, kemudian ada gali tanah. Nah, setelah gali tanah itu mau bangun gitu udah pusing. Saya langsung jalan ke teras, Pak. Istirahat, duduk? Ya, duduk di bangku. Untuk mencuci tangan pun yang kena tanah itu udah nggak bisa lagi, Pak. Sudah nggak bisa? Iya, Pak. Tetangga-tetangga datang, katanya udah stroke gitu. Oh, tetangga Panggillah bilang dokter, Bapak udah stroke. Iya, dokter datang cek darah, apa segala macam. Ternyata tinggi semua. Sebelumnya Bapak tahu nggak Bapak punya hipertensi? Pernah tahu. Oh, pernah tahu? Pernah tahu, hanya 160, 180. Ketika Bapak tahu dulu ada konsumsi obat? Ada, pernah ke dokter juga. Obatnya diminum rutin nggak? Diminum rutin, Diminum rutin? amlodipin. Lalu apa lagi selain tensi yang diketahui tinggi? Ada kolesterol pada waktu itu. Berapa saat itu ketahuannya? 300. Di atas normal juga. Gula Oke. juga tinggi jangan-jangan? 484. Gulanya Gulanya. 484. Sebulan setelah stroke, 2 minggu dirawat di rumah sakit, kemudian 2 minggu di rumah, sebulan kemudian itu saya udah bisa jalan sendiri, bisa ya merangkaklah pakai tembok, pakai tongkat. Ketika melihat Bapak sakit, gimana Tio? Sedih. Apa yang paling bikin Tio sedih? Pas dia ngesot, Bantunya gimana kalau Bapak ngesot gitu? dia nggak mau minta bantuan, dia maunya ngesot sendiri. Ya Terus pas ampun. bilang mau ditenteng, nggak mau, dia maunya ngesot gitu. Gak mau dibantu. Nggak mau. Menurut Bapak nih yang membuat Bapak tensinya kerap tidak terkendali Nah. sampai akhirnya terserang stroke ini dari apa Pak? Ayo coba. Tuntutan dari kerja. Kenapa tuh Pak? Kerja dari pagi sampai malam, pulang sampai jam 2,
Waktu istirahatnya jadi sangat kurang. Waktu istirahatnya kurang. Lalu apalagi makan juga nggak diatur jangan-jangan. Makannya juga ya kurang teratur. Setelah Bapak terserang stroke 2 tahun kemudian kan gula darahnya tinggi. Ya. Dan saat itu sempat mengalami kenaikan sampai 10 kilo, betul ya Pak ya? Betul. Sebelum saya mendapatkan gula darah tinggi begini, 4 bulan terakhir itu pola makannya saya sangat buruk. Kalau lapar gitu, jam 10, jam 11 malam, jam 12 malam pun makan. Oke. Terus setelah itu tidur. Pemirsa belajar dari Pak Yusuf, ketika Anda sudah terdiagnosa hipertensi, sudah ada kerusakan di dalam organ tubuh Anda. Mungkin kecil, yang Anda tidak tahu, atau mungkin sudah besar. Segera ambil tindakan, konsultasi lagi sama dokter Anda, dan ubah pola hidupnya. Kalau enggak, fatal. Pak Yusuf contohnya. Iya, betul. Dan saya juga mau mengingatkan kepada pemirsa bahwa stroke ini bisa berulang. Studi menyatakan bahwa pada saat stroke berulang, ini gejalanya bisa lebih berat. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menimbulkan kecacatan yang sifatnya permanen. Yang ketiga, bahkan bisa menimbulkan sampai ke kematian. Di sini saya mau kasih lihat ilustrasinya kepada pemirsa. Kira-kira apa sih yang terjadi kalau misalkan orang mengalami stroke? Kenapa sih kalau orang ngalamin stroke kok bisa lemes satu sisi tubuhnya? Yang rusak nih sebenarnya apa? Tangannya, kakinya, atau apanya sih? Kita sama-sama lihat. Ada yang kuning-kuning nih, ada sinyal yang dikirim dari sistem saraf pusat ke otot kita. Kalau misalkan terjadi stroke, sinyalnya itu mengalami pemutusan, di mana jaringan otak yang rusak itu tidak dapat memberikan sinyal pada anggota gerak tubuh. Apa hasilnya? Hasilnya adalah terjadi kelemahan pada anggota gerak. Jadi kelemahan pada anggota gerak ini bukan karena lengannya yang salah, bukan karena kakinya yang salah, tapi karena sistem saraf pusatnya yang mengalami kerusakan akibat kualitas darah dan pembuluh darah yang buruk. Nah, ini kita bisa lihat, sistem saraf yang rusak mengakibatkan sinyal yang terputus sehingga perintah atau instruksi dari otak ke otot ini tidak bisa tersampaikan. Nah, ini kita bisa lihat apa yang terjadi. Lengannya mengalami kelemahan. Jadi, kalau misalkan kita tanya, solusinya bagaimana nih? Solusinya ya kita perbaiki sampai ke akar masalahnya. Akar masalahnya ada di kualitas darah dan pembuluh darah yang buruk. Berarti yang harus diperbaiki darah dan pembuluh darahnya. Untuk Anda, jangan sampai terkena stroke. Jika Anda sudah terkena stroke seperti Pak Yusuf, jangan sampai terkena stroke yang berulang. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Atasi gulanya, atasi tensinya, atasi kolesterolnya. Bagaimana solusinya? Tenang, kami akan bahas setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Pak Yusuf yang mengalami serangan stroke tahun 2019. Dikarenakan beliau punya triple combo faktor resiko. Tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, gulanya juga tinggi. Ketika Bapak terkena stroke, Bapak nggak bisa jalan, kamu kan sedih. Melihat ada perubahan nggak dari Bapak? Dari sisi emosionalnya, mungkin jadi lebih marah-marah, gitu, lebih galak gitu nggak? Enggak sih, sebelum stroke juga kayak gitu-gitu juga. Sama aja. Sama aja. Tio, apa hal yang dulu sering dilakukan sama Bapak bersama-sama, ketika Bapak stroke udah nggak bisa dikerjakan bersama-sama lagi, apa tuh? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kangen jalan-jalan sama Bapak? Iya, sama mama juga. Mama juga bertiga lagi ya? Terus habis jalan-jalan, terus kalau weekend, Sabtu Minggu itu berenang. Sekarang udah nggak lagi? Enggak. Jadi sekarang kayak saya sama mama doang. Bapaknya di rumah. Bapak juga kangen pasti ya Pak ya? Iya. Bareng jalan-jalan lagi ya? Nah ini, coba tangan Pak, boleh Pak angkat lagi Pak? Maksimal segini ya Pak ya? Oke, menggenggam nggak bisa Pak? Belum, baru sedikit-sedikit. Mohon maaf, kalau jalan boleh saya melihat Bapak jalan? Kalau Coba, jalan. Tio boleh dibantu Tio? Ya paling jalan begini saja. Diseret? Enggak ya? Bisa Enggak ngangkat ya? dong. Enggak. Bisa ngangkat, cuman ngangkatnya nggak gitu kuat Bisa. kalau kita lihat. Oke, coba dibandingkan dengan sisi layar, Pak. sebelahnya. Oke, baik. Tapi memang Tio selalu menemani Bapak terus ya kemana-mana ya? Iya. Iya, takutnya ada apa-apa lagi. Boleh Kalau silakan. ke rumah sakit gitu Pak. Ini putranya luar biasa ini ya. Sekarang mari kita berikan solusinya buat Pak Yusuf dan juga mungkin untuk Anda pemirsa yang punya masalah yang sama dengan Pak Yusuf ya, punya faktor resiko yang tinggi atau mungkin juga sedang dalam pemulihan pasca serangan stroke. Silakan Bang Faidon. Oke, saya mau sharing sedikit, saya mau ngasih lihat sedikit apa sih yang terjadi jika seseorang mengalami hipertensi, kolesterol tinggi, dan atau gula darah tinggi.
biasanya di dalam pembuluh darahnya itu sudah ada pengentalan dan juga ada penggumpalan. Jadi dalam sel darah kita itu ada sel darah merah, darah putih, keping darah, dan lain-lain. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang bikin lengket kayak goreng dan gula, itu sel-sel darahnya lengket. Pemirsa lihat ya, ini pembuluh darahnya kan besar nih, ya. Kemudian kan ada cabang-cabangnya nih yang kecil. Nanti kalau ada penggumpalan, di cabang yang lebih kecil seperti ini nih, lihat. Ini yang lebih kecil lagi. Ini nggak masuk penggumpalannya, pemirsa. Jadi apa? Jadi nanti penggumpalan itu bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Dampaknya apa? Dampaknya kolesterol makin tinggi, gula darah makin tinggi, tekanan darah makin tinggi. Nah, makanya ketika seseorang sudah menderita hipertensi, apalagi sudah muncul menjadi stroke, obat-obatan dari dokter itu harus dikonsumsi rutin dan harus mengubah pola makan. Karena makanan yang banyak gula, goreng, tepung, bersantan itu menyebabkan proses pengentalan penggumpalan darah itu jalan terus. Setelah itu olahraga harus, walaupun awalnya sulit, orang yang stroke tetap harus belajar berolahraga, belajar bergerak. Setelah itu semua kita kerjakan, maka kita melakukan tindakan tambahan untuk kesehatan darah dan pembuluh darah kita, salah satunya menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser itu membantu nanti merangsang produksi oksida nitrit yang walaupun dipasang di pergelangan tangan atau ada teknologi yang lebih maju dipasang di hidung yang namanya intranasal, nanti dia bisa membantu membuka pembuluh darah ini, pemirsa. Semua pembuluh darah ini dibantu sama teknologi laser. Jadi tekanan darah di kepala ini, tekanan darahnya bisa berkurang karena bantuan teknologi laser. Tapi ini suatu proses. Bekerja sama dengan obat-obatan dari dokter, tekanan darah Anda terkontrol sehingga apa? Proses perbaikan jaringannya lebih optimal dan mencegah terjadinya komplikasi. Tadi Bang Paidon sudah menjelaskan masalah tekanan darah. Nah, kita pertajam lagi. Gula darah dan kolesterol ini ibarat kata Bang Paidon sering ngomong partner in crime ya dengan tensi. Jadi kalau misalnya gula darahnya naik, kolesterol naik, ya darahnya makin kental, pembuluh darahnya semakin kaku. Nantinya bisa mengakibatkan stroke berulang. Gula darah dan kolesterol ini harus bisa dikendalikan. Jaga pola makan. Jadi asupan gula dan kolesterol yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, ini kita batasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harus banyak bergerak. Tadi Pak Yusuf sendiri sudah mengalami. Pada saat mengalami stroke, terjadi kelemahan anggota gerak. Apa yang terjadi? Pergerakannya terhambat. Nah, pergerakan ini harus diusahakan. Dengan cara, satu, fisioterapi. Yang kedua, olahraga atau latihan mandiri. Lalu pembakaran ini bisa kita bantu dengan menggunakan teknologi laser. Pembakaran ini nantinya akan ditingkatkan sehingga gula darah yang numpuk di dalam pembuluh darah ini dibakar lebih banyak lagi. Tenaga yang dihasilkan lebih banyak, gula darahnya bisa terkendali. Demikian juga dengan kolesterol. Kita tahu kalau misalnya kolesterol ini memiliki fungsi yang banyak berperan dalam tubuh kita. Bisa sebagai sumber energi, bisa sebagai bahan baku untuk membentuk hormon, berfungsi juga untuk keberlangsungan hidup suatu sel. Memang dibutuhkan, tapi kalau kebanyakan ya bikin darah jadi kental. Jadi apa yang harus dilakukan? Batasi asupannya, tingkatkan pembakarannya. Olahraga, jaga makan, lengkapin usahanya dengan menggunakan teknologi laser. Mengenai teknologi laser, ini yang sudah merasakan manfaatnya banyak. Ada yang kisahnya sama seperti Pak Yusuf juga nih, terkena serangan stroke. Tapi sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk pemulihan pasca serangan stroke. Jadi simak untuk Anda tayangan satu ini, termasuk bagaimana cara untuk mendapatkan teknologi laser. Ini dia. Tekanan darah tinggi saya itu tidak stabil, kadang rendah, kadang tinggi, terutama di siang hari, sore itu cenderung tinggi. Yang kedua, susah tidur. Tekanan darah tinggi saya itu menjadi stabil, di bawah 130, sebelumnya bisa 140 begitu ya. Tidur bisa mulai nyenyak karena sebelumnya itu lewat dari jam 12 malam, jam 1 itu baru bisa tidur. Sekarang jam 9, jam 10 itu sudah bisa tidur istirahat dengan nyenyak dan dapat deep sleep-nya itu. Nyenyak banget. Nah, pemirsa, itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Harapannya bisa semakin terjaga kesehatannya. Setuju ya Mas Panji? Setuju sekali. Apalagi kalau kemudian sudah pernah mengalami stroke kayak narasumber kita hari ini. Nah, kita justru harus semakin waspada. Kita jadi bisa belajar kan bahwa stroke ini kan menyerang berbagai macam aspek kehidupan kita. Kebebasan kita jelas masih terganggu. Kemudian belum lagi masalah ekonomi. Dan yang paling berbahaya, stroke ini kan bisa berulang. Tadi kita belajar bahwa akibat dia kena serangan stroke yang pertama, akhirnya malah menyebabkan diabetes, dan akhirnya jadi serangan stroke yang
kedua. Tapi kan yang pasti kalau kita mau merubah pola hidup, udah tahu ada hipertensi misalnya dari awal, udah tahu ada diabetes dari awal, kan bisa dicegah. Yes. Kan sekarang juga ada teknologi yang bisa membantu kita untuk mengurangi gula, mengurangi kolesterol, yang bisa kita gunakan juga beriringan dengan pengobatan yang saat ini Anda jalankan, yaitu teknologi laser. Pakainya juga gampang, kita juga bisa pakai sembari ngobrol kayak gini. Benar sekali, makanya tinggal pakai dokter laser aja nih. Pakainya kan mudah kan? Iya. Pakai di garis pergelangan tangan kiri. Dan nantinya nih sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Ada arteri radialis, arteri unaris, belum lagi titik-titik akupunturnya. Wah, itu ada banyak. Jadi ketika kena sinar laser, aliran darah yang lewat ini akhirnya kan bisa menyerap energi laser. Dibawa di pembuluh darah sampai ke jantung, didistribusikan lagi ke seluruh tubuh, dan akhirnya bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Pemirsa pasti bertanya-tanya, ini gimana dong cara mendapatkannya? Aku juga mau. Caranya mudah, ayo ambil handphonenya. Ada nomor teleponnya nih, langsung saja pencet nomor teleponnya, telepon ataupun bisa WA kita sekarang juga. Terus tanya-tanya deh ke tim kita, bagaimana sih caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Sedih loh kalau ngelihat orang stroke itu gak bisa ngapa-ngapain, sedih loh. Pasangan kita itu harus ikut sibuk ngurusin kita sehingga masa tua kita tidak bahagia lagi. Belum kita tidak mandiri, lalu juga keluarga juga menjadi sedih. Apa enaknya tua dengan stroke? Ya, jadi tetap pola hidup sehat, tetap berolahraga, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, dan tidur yang cukup, manajemen stres. Tapi kuncinya apa? Kuncinya itu sebenarnya adalah jaga darah kita dan pembuluh darah kita tetap sehat dengan pola hidup yang sehat. Dan itu bisa dibantu loh. Dengan apa? Dengan teknologi yang memang khusus mencegah kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Pak Yusuf yang terkena serangan stroke tahun 2019. Beliau ini punya triple combo faktor resiko, punya kolesterol yang tinggi, gula yang tinggi, dan juga hipertensi. Stroke memang penyakit yang berat, tapi bukan akhir dari segalanya Pak Yusuf. Masih ada upaya yang Bapak harus upayakan. Betul. Ayo kita belajar lagi dari Bang Faidon dan juga dari Mbak Preti. Ya, pemirsa, sebelum lanjut saya mau review sekali lagi. Kalau orang mengalami hipertensi dan atau diabetes dan atau kolesterol tinggi, darahnya mengalami pengentalan dan mungkin sudah ada penyumbatan. Kalau ada penggumpalan darah, nanti si darah yang menggumpal itu tidak bisa masuk ke pembuluh darah yang paling kecil. Ini yang lama-kelamaan bisa menyebabkan proses penyumbatan dan nantinya memicu proses yang lebih payah, baik penyumbatan atau tekanan darah yang tinggi menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Ketika orang sudah punya hipertensi, orang itu harus mau melakukan upaya untuk tensinya selalu terjaga normal. Tadi kita sudah bahas bahwa obat harus dikonsumsi, pola makan harus diubah, makan buah 3 kali sehari, dan kita menggunakan teknologi laser. Teknologi laser itu membantu tubuh kita untuk merangsang produksi oksida nitrit sehingga pembuluh darah itu membuka. Yang menarik teknologi laser ini, saat ini punya 3 warna. Itu warnanya yang sinar laser warna merah, warna biru, dan warna kuning. Sinar laser warna merah dan warna biru itu sekarang efeknya lebih kuat ketimbang sinar laser merah saja. Sehingga kemampuannya untuk membuka pembuluh darah itu lebih tinggi dan lebih kuat. Dan sinar kuning membantu untuk meredakan stres pada tubuh kita. Kombinasi ketiganya nanti meningkatkan efek yang membantu kesehatan kita. Ketika seseorang menggunakan teknologi laser, aliran darah ke bagian otak ini menjadi lebih lancar. Sehingga kelenjar otak ini membantu memproduksi melatonin lebih baik. Sehingga apa? Melatonin itu membantu kualitas tidur kita. Jadi teknologi laser tidak hanya membantu mengurangi tensi, tapi juga membantu memperbaiki kualitas perbaikan tubuh kita karena membantu merangsang produksi melatonin. Pada penderita stroke yang harus dimaksimalkan ini adalah aliran darah ke area kepala. Ya. Karena kita harus menjaga kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala ini semaksimal mungkin sehingga nantinya aliran darah dan nutrisi ini menjadi maksimal ke area otak. Nah, ini adalah gambaran ilustrasi di mana kita bisa melihat ada pembuluh darah di area kepala kita. Ini banyak sekali dan bercabang-cabang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita nih menggunakan teknologi laser pada area intranasal atau di area hidung atau juga bisa
bisa digunakan di area rongga telinga, nantinya nitrik oxide yang dihasilkan itu akan dialirkan lebih maksimal lagi ke seluruh pembuluh darah yang ada di kepala kita. Nah, hasilnya pembuluh darah yang sempit atau yang kaku ini akan dilebarkan karena adanya nitrik oxide. Dan juga darah-darah yang sudah menggumpal atau cenderung berlengketan satu dengan yang lainnya ini dipisahkan. Sehingga nantinya aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke sistem saraf pusat atau ke otak yang sudah mengalami kerusakan ini menjadi lebih maksimal lagi. Nanti harapannya proses pemulihannya bisa terbantu secara maksimal. Tapi otot kita juga harus dijaga. Ternyata otot ini bisa mengalami penyusutan kalau misalkan terjadinya kerusakan sistem saraf. Sinyal yang terputus menyebabkan otot tidak bisa berkontraksi secara maksimal sehingga mengalami penyusutan. Pergerakan menjadi terhambat dan akhirnya pembakaran gula menjadi menurun sehingga gula darah bisa meningkat. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita juga bisa menggunakan bantuan teknologi yang sudah hadir, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang tadinya sinyalnya sudah terputus dari otak ke otot. Ini kita bantu dengan teknologi NMES sehingga otot ini tetap berkembang kempis, tetap berkontraksi dan tetap bergerak. Harapannya volume otot tetap terjaga sehingga pembakarannya bisa terjaga. Pak Yusuf, harapannya apa nih Pak? Udah dapat ilmunya nih dari Bang Faidon, ya, dari Mbak Preti, pemirsa juga udah dapat ilmunya nih. Harapannya apa nih Pak Yusuf? Harapannya cepat pulih itu aja. Kembali normal ya Pak ya? Kembali normal. Minimal itu 99%. Ketemu lagi nanti sudah sehat ya Pak ya? Siap. Baik ya, Tio, jaga Bapak terus ya. Bang Faidon terima kasih, Mbak Preti juga terima kasih. Sama-sama. Ya. Pemirsa, buat Anda yang punya masalah yang sama seperti Pak Yusuf, yuk belajar sama-sama. Udah dapat ilmunya kan? Jadi sekali lagi hati-hati. Jika Anda punya hipertensi, Anda punya diabetes, Anda punya kolesterol yang tinggi, tolong jangan anggap remeh. Tolong angka yang tinggi itu jangan Anda anggap hanya sebagai angka biasa saja. Tidak. Semakin tinggi angkanya, semakin besar faktor resiko Anda terkena komplikasi. Stroke hanyalah salah satunya. Jangan sampai nyawa Anda menjadi taruhannya. Kasihani diri Anda, sayangi keluarga. Mari sehat untuk mereka semua. Nah pemirsa, mengenai teknologi laser yang punya manfaat banyak untuk kesehatan kita, dan bagaimana cara mendapatkannya? Penting untuk Anda menyimak tayangan yang satu ini. Silakan, Mas Panji. Terima kasih banyak Kang Ronald. Mas Panji ngomong-ngomong ini mumpung ada di layar nih. Banyak banget loh yang nanya sama saya. Itu yang di hidung itu apa sih sebetulnya, fungsinya apa? Namanya adalah intranasal therapy kit. Ini Anda bisa dapetin for free loh. Gratis. Kalau Anda hubungin kita sekarang juga di setiap pemesanan dokter laser. Ini digunakan di rongga hidung. Oke. Jadi fungsinya itu nantinya laser ini akan menyinari pembuluh darah arteri kita. Jadi yang kecil-kecil. Supaya apa? Aliran darahnya jadi lebih lancar dan bisa membantu juga beberapa keluhan lainnya. Sebentar, selain yang di hidung itu, kan suka muncul nih gambarnya, sebelahnya tuh ada yang bulat itu loh Mas Panji, banyak yang nanya juga, laser pad kan? Nah betul sekali, itu laser pad. Jadi laser pad ini aksesoris yang bisa kita tambahkan jika dibutuhkan. Ini untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal, mengurangi rasa nyeri, kemudian mengurangi peradangan, sampai membantu regenerasi sel dan membantu penyembuhan luka yang sudah sembuh loh. Tapi yang pasti semuanya itu sangat amat mudah untuk dibawa kemana-mana, bisa dipakai kapan aja dan gimana juga gitu ya, tidak mengganggu aktivitas, itu yang paling menyenangkan. Praktis, portable. Bener nggak? Ya, tapi nggak cuma itu dong. Kita juga lebih terpercaya loh. Jadi kalau misalnya Anda memilih dokter laser dari Gogomol, yang Anda pilih ini adalah alat kesehatan yang memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Dokter laser itu kami sudah hadirkan ke Indonesia dari 2011 loh Pak Mirsa. Lebih dari 10 tahun pemirsa. Iya, artinya apa? Yang pakai sudah banyak, yang ngerasain manfaatnya juga banyak, dan yang udah tahu kualitasnya juga udah banyak nih. Ini sudah banyak menyentuh kesehatan masyarakat Indonesia. Kan satu keluarga bisa pakai semuanya. Banyak banget loh sekarang kita di jalan ketemu ada orang, lagi pakai dokter laser di mall, sekarang di restoran. Betul. Itu banyak juga yang sudah memakai dokter laser karena udah lebih aware nih bahwa kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita. Makanya pemirsa, ayo jaga kesehatan dari sekarang dan gunakan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Ayo handphonenya diambil sekarang juga, hubungi nomor teleponnya atau chat kita via WhatsApp dan miliki dokter laser sekarang juga.